kiri, kanan, salam, kanan, salam, kiri, salam, kanan. Tuhan atau perkelahian, nah itu contohnya kalau kekerasan. Selanjutnya ada ujaran kebencian teman-teman. Misalnya kayak komentar-komentar jahat yang ada di internet, kayak ngomongin orang lain. Nah itu juga. Dengar kan apa ini pornografi, kayak istilah pornografi itu apa sih? Kira-kira teman udah pernah dengar kan? Belum? Belum pernah? Oke baik. Jadi teman-teman, pornografi itu, nah apa sih itu pornografi teman-teman? Jadi pornografi itu adalah segala bentuk konten, baik itu entah itu bentukannya seperti video, gambar atau foto, tulisan, suara ataupun yang lain sebagainya yang ada unsur nggak senonoh atau pokoknya pornografi itu yang konten yang membuat kita berpikir ke arah-arah yang nggak benar, yang aneh-aneh. Nah kalau bedanya dengan porno aksi itu perilaku secara langsung yang mengarah ke hal-hal seksual di depan umum. Nah misalnya kayak kalau pornografi itu, nah teman-teman mendapatkan atau dapat kiriman dari teman gitu kan, foto atau video yang isinya itu orang yang nggak menggunakan pakaian. Nah itu kan, nah jadi itu yang dinamakan pornografi teman-teman. Jadi pornografi itu dia yang kita tonton. Nah kalau porno aksi itu perilaku langsung, namanya juga porno aksi. Jadi ada aksinya. Jadi tahu ternyata batasan-batasan pornografi, dia konten seperti apa sih yang bisa disebut sebagai pornografi. Nah jadi kontennya itu yang berisi godaan secara seksual teman-teman, bukan hanya soal tubuh yang terbuka atau dan lain sebagainya, tapi bisa juga dalam bentuk foto, video, suara, animasi, kartun atau tulisan cerita. Negatif dari dampak negatif pornografi. Nah penting banget untuk teman-teman paham sama aturan-aturan ini supaya teman-teman nanti kedepannya bisa lebih baik lagi, lebih bijak lagi untuk dalam menggunakan teknologi ya. Ya, larangan yang pertama, dilarang mengakses seperti menonton, melihat, mendownload konten pornografi. Nah, kenapa dilarang? Karena itu berbahaya teman-teman dan akan kena ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun. Gak hanya penjara loh, tapi ada juga, tapi kita juga dikenakan denda, dan dendanya itu gak kecil ya, maksimal 2 miliar. Nah lalu ini ada beberapa alasan. Jadi yang pertama itu nggak sengaja klik iklan, misalnya kayak teman-teman buka game atau nonton video gitu ya teman-teman, terus itu tiba-tiba ada klik, ada iklan, terus itu teman-teman penasaran terus mengklik itu dan ternyata dalamnya adalah konten pornografi. Nah itu juga bisa menjadi alasan kenapa itu orang-orang bisa terpapar dengan konten pornografi. Nah di sini teman-teman ada beberapa alasan. Yang pertama karena rasa penasaran. Nah teman-teman ini kan masih remaja, jadi rasa penasarannya itu tentunya masih tinggi banget gitu kan. Jadi kalau kita nggak bisa mengaturnya, mengolahnya dengan baik, jadi kayak nggak bisa menahan dengan baik, rasa penasaran itu akan membawa kita untuk mencari hal-hal yang nggak seharusnya kita cari gitu teman-teman, karena kita penasaran banget gitu kan. Lalu kurang edukasi seksual. Nah kita juga mencari-cari konten seperti itu karena kita penasaran dan akhirnya kita tetap akses itu juga. Lalu selanjutnya pengaruh teman sebaya teman-teman. Nah seperti yang tadi kakak bilang, teman kalian itu sangat berpengaruh teman-teman. Jadi kalau teman-teman kalian itu ngajak untuk nonton seperti itu kan mungkin ada juga yang rasanya itu nggak enak, jadi akhirnya ikut-ikutan nonton seperti itu. Ya, dan jadi di sini teman-teman bisa baca juga, bisa lihat jadi bahaya dari pornografi itu teman-teman bisa kecanduan. Terus itu teman-teman juga cara berpikirnya rusak, lalu mengganggu emosi dan juga perilaku. Selanjutnya yang terakhir memicu tindakan negatif.
Kemudian dampaknya, ya karena kecanduan, jadinya teman-teman itu kayak setiap malam, mungkin ada yang setiap malam tuh pengen jadi nonton seperti nonton terus, akhirnya sampai begadang gitu kan, jadi akhirnya nggak fokus juga pikiran kita, jadinya keesokan harinya saat kita ujian itu nilai kita akan menurun. Bisa merusak hubungan sosial, misalnya kalau teman-teman jadi suka menyendiri nih, jadinya jarang berkomunikasi sama teman atau keluarga, dan akhirnya teman-teman bisa merusak hubungan antara teman-teman atau keluarga. Lalu gangguan perkembangan otak dan kepribadian. Di sini kan maksudnya setiap malam itu kan sunyi teman-teman, kayak sendirian di kamar, atau teman-teman ada yang nggak berani tidur sendiri. Ya, nah itu kalau sendiri, kita ngapain sendiri gitu kan? Ya di kamar kalau sendiri itu terus pikiran kita itu akan lain-lain gitu ya. Bahkan ada juga yang seperti itu, dan itu ketika kita sendiri, maka pikiran kita apa ya, kayak langsung mikir, kayak pengen nyari sesuatu yang lain gitu. Jadi teman-teman akhirnya buka HP, scroll, akhirnya nemulah konten-konten yang seperti itu, dan itu juga bisa memunculkan red flag teman-teman. Ada tokoh psikologi yang bernama Sigmund Freud. Nah, beliau bilang kalau di pikiran kita itu ada 3 bagian yang saling berhubungan. Nah, ada yang namanya id, kemudian superego, lalu ego. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu bagian-bagian ini. Tapi ketiga bagian ini tuh, yaitu seperti suara-suara yang ada di pikiran, yang ada di diri kita, yang sering tarik menarik gitu, dengan seksual. Nah, kalau superego ini, dia adalah polisi moral kita teman-teman. Jadi dia nahan kita untuk nggak mikirin atau nggak buat kita ngikutin apa kata si id. Nah, lalu ada ego. Nah, ego ini adalah penengah teman-teman, penengah antara id dan juga superego. Nah, jadi si ego ini akan mencari jalan keluarnya gitu teman-teman. Nah, lebih gampangnya itu kakak akan memberikan contoh. Misalnya si id ini dia akan bilang gini, aku mau nonton pornografi, kayaknya seru gitu. Terus aku penasaran nih gimana sih isinya gitu kan. Lalu si super ego ini bakalan nyaut, bakalan balas perkataan itu. Nah, jadi si super ego ini akan bilang, enggak nanti itu bahaya, nanti dosa loh gitu. Di luar nikah. Oke, tepuk tangan dong buat Wiguna. Berarti setidaknya Wiguna dengar ya Kana ya. Kalau Kana ngobrol apa? Oke, terima kasih ya. Silakan duduk. Apa lagi? Ada yang bisa bantu lagi nggak? Kira-kira tadi Wiguna bilang kalau misalnya anak-anak itu nggak boleh nonton konten pornografi. Ada yang bisa bantu lagi? Hal lain mungkin yang didengar? Perkenalkan, nama saya Diva Trisha Andriani, bisa dipanggil Trisha. Nah, jadi alasan dari mengapa sih anak-anak tidak dianjurkan, tidak diperbolehkan untuk menonton video pornografi. Alasan pertama tentu saja karena video pornografi itu dapat merusak pikiran dan mental serta psikis dari anak-anak. Mengapa bisa demikian? Karena dari yang bisa kita lihat, video pornografi itu mengandung unsur-unsur yang bersifat seksual, dan itu bukanlah hal informasi yang pantas untuk kita terima, terutama di masa remaja ini. Terutama karena kita kan adalah bisa dibilang generasi emas Indonesia. Makanya kita harus mulai dari sekarang bijak untuk mencari informasi, menggali informasi yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan malah video-video seperti yang dijelaskan tadi, yakni video pornografi. Selain itu, video pornografi juga dapat berdampak pada karakter kita, karena seperti yang saya bilang tadi, dia itu mengandung unsur-unsur seksual yang tidak sesuai dengan apa yang disarankan oleh nilai-nilai Pancasila. Itu. Oke, keren ya. Terima kasih banyak ya.
akan dihukum ya. Kita cuma mau sharing aja. Jujur aja. Karena kayaknya sekarang semua pada main handphone, semua punya gadget, semua punya media sosial, bahkan stiker pun juga ada stiker yang porno kan? Iya kan? Ayo, mungkin Bapak Ibu boleh dicek nanti di grup WhatsApp-nya, pasti ada stiker-stiker yang mungkin mengarah ke sana. Oke, jawab dalam hati aja ya. Karena gini, kalian ini remaja ya. Kalian tahu nggak perubahan apa yang terjadi di diri kalian? Halo? Apa? Perubahan apa yang terjadi di diri kalian ketika kalian remaja? Sini dikit yuk, ini tak tarik nanti bakat ini ya. Oh, berarti kamu tertarik? Itu bukan kesalahan ya ketika kita mulai tertarik dengan lawan jenis itu. Ada kerasnya nggak? Punya ini nggak? Kak sama siapa gitu? Oh, udah punya pacar, berarti sudah mulai tertarik ya. Jadi itu ketertarikan dengan lawan jenis itu adalah salah satu tanda bahwa hormon-hormon kalian itu sedang bergejolak. Dan kalian tahu, hormon yang bergejolak itu akan mengarahkan perilaku kalian kemana? Sudah mulai tertarik dengan hal-hal yang bersifat seksual. Oke? Nggak perlu jawab iya dan tidak, itu dalam hati aja. Kondisinya seperti itu. Tadi Kak Ana ngejelasin tentang teori ini. Belajar teori ya susah banget. Ada yang dengerin nggak Ana ngejelasin ini? Pasti susah ya ngejelasinnya, memang karena ini adalah teori yang mungkin tidak dipelajari di SMP. Jadi di sini kalian duduk aja di depan ya, itu maksudnya biar kalian nggak ngobrol di belakang gitu ya. Jadi duduk di sini dulu. Karena melihat konten seperti itu, percaya nggak? Ini ada penelitian loh yang menunjukkan bahwa ketika kita mengakses konten itu secara berlebihan, ada bagian otak kita tuh, jadi otak kita tuh punya bagian-bagian itu mungkin udah dipelajari ya di biologi ya. Ada bagian otak kalau nggak salah prefrontal cortex namanya, boleh searching nanti ya. Itu yang akan rusak. Kondisi ini sama seperti ketika kalian mengkonsumsi narkoba. Jadi otaknya rusak sehingga akhirnya kalian kira-kira bisa nggak berfungsi secara baik di kehidupan sehari-hari? Tidak. Cuma ada satu pertanyaan sih. Nah, pertanyaannya, apakah teman-teman semua tahu apa itu pornografi? Tunjukkan. Jawab di pojok belakang yang paling utara. Panggil namanya Yuda, Rizky, Ahmad. Itu aja.